Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Aduh, dan mohon maaf Bapak. Bapak Ibu. Waduh, baru mulai. Udah semangat nih. Ya, selamat pagi Ibu dan Bapak, Bu Trisna, Pak Jafar, dan Pak Eri. Bertemu lagi di pelatihan program sekolah penggerak atau SMK keunggulan gitu ya. Untuk kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai tujuan pembelajaran ya. Kemarin sudah kita bahas mengenai capaian pembelajaran, kemudian alur tujuan pembelajaran. Sekarang kita akan masuk ke tujuan pembelajaran. Ya, mungkin sebelum saya mulai mengenai tujuan pembelajaran, mungkin ada yang mengetahui apa itu tujuan pembelajaran, Ibu dan Bapak? Nah, sepengetahuan Ibu dan Bapak saja. Oke, Saya coba. Mangga Pak Eri, silahkan. Mungkin tujuan pembelajaran itu suatu capaian yang ingin dituju, Bu, ya, dari pengetahuan, keterampilan, atau sikap ya dari peserta didik. Oke, betul Pak Eri. Mungkin Pak Jafar mau coba atau seperti apa? Aduh, saya belum pernah, Bu. Belum. Sama kayak Pak Eri ya berarti ya jawabannya ya? Iya. Iya, betul. Mungkin sedikit akan coba saya bahas apakah tujuan pembelajaran itu. Tapi secara garis besar apa yang disebutkan Pak Eri itu sudah mencakup semuanya. Mungkin akan dibahas sedikit saja. Saya coba untuk mempresentasikan ya, Ibu, Bapak. Iya. Ya, ini sudah muncul Ibu dan Bapak? Belum ya? Saya masih OTW, Bu, ya. Masih OTW. Muncul? Udah. Nah, ya, masuk. Sudah. Ya, di sini Bu Meti ini. Konsep tujuan pembelajaran di sini sebelum kita masuk ke tujuan pembelajaran mungkin akan saya coba infokan apa yang akan kita dapatkan rencananya dalam pertemuan kali ini, yaitu di akhir sesi ini peserta mampu untuk menjelaskan komponen tujuan pembelajaran. Kalau yang tadi Pak Eri sudah sebutkan itu ada 3 ya, ada komponen sikap, ada komponen keterampilan, dan kemudian kognitif gitu ya. Nah, di sini kita coba lihat ya tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran atau biasa yang disebut dengan TP itu merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek, betul yang tadi kata Pak Eri, yaitu aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, yang dimana diperoleh dari satu atau lebih kegiatan pembelajaran dan disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi syarat menuju capaian pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran ini harus memuat 3 aspek, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap, dan disusun berdasarkan kronologis atau lebih mudahnya dari hal yang mudah hingga ke hal yang sulit gitu ya mengenai tujuan pembelajaran. Saya lanjut. Ya, rumusan tujuan pembelajaran itu tidak hanya mencakup tahapan kognitif saja. Kalau misalkan memang di sebelumnya kita fokus ke C3 saja ya, itu ternyata tidak ya. Ternyata di sini juga mengilustrasikan perilaku capaian seperti kecakapan hidup, yaitu seperti kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Serta, nah ini yang perlu kita garis bawahi di program SMK keunggulan ini, harus memunculkan profil pelajar Pancasila yang kemarin sempat ditampilkan ya oleh Bu Meti tentang beriman, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan kritis, dan juga mandiri.
Jadi nanti dalam menyusun komponen pembelajaran ini, selain mengandung yang 3 aspek tadi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap, juga harus terdapat profil pelajar Pancasila. Apakah profil pelajar Pancasila ini semuanya? Yaitu silakan tergantung dengan konteks pembelajaran yang nanti akan Ibu Bapak berikan kepada siswa. Nah, ini tujuan pembelajaran memuat 3 aspek ya, kompetensi, konten, dan variasi. Ya, sebelumnya mungkin Ibu Bapak ada yang mengetahui apa itu kompetensi, konten, atau variasi? Atau salah satu aja mungkin apa itu kompetensi, apa itu konten, atau variasi? Ya, kalau dulu mah tujuan pembelajaran itu ada konsep A, B, C, D ya. Nah, kalau sekarang di SMK Keunggulan ini, itu memuat aspek kompetensi, konten, dan variasi. Mungkin kompetensi itu kemampuan, mungkin kalau kompetensi itu kemampuan yang dimiliki oleh seorang siswa atau peserta didik pada satu bidang tertentu. Boleh. Atau mungkin kalau dulu kita sering disebut dengan nama behavior ya, Pak Eri ya. Behavior yang mengandung kata kerja. Mungkin ya konten ini tentu isinya. Mungkin kita akan coba pelajari lebih dalam lagi tentang dalam tujuan pembelajarannya harus ada 3 aspek. Nanti ketika Ibu menyusun, nah ini ya, yaitu pertama aspek kompetensi. Kompetensi ini betul tadi kata Pak Eri, adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja yang bersifat abstrak dan konkret yang menunjukkan siswa telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Nah, biasanya kompetensi ini menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati. Kalau misalkan memang dulu kita sempat belajar mengenai taksonomi Bloom ya, dari C1 sampai C6. Nah, itu maksudnya kompetensi di sini harus ada kata kerja operasional seperti itu. Nah, saya mencontohkan dari tujuan pembelajaran. Di yang ketiga itu ada peserta didik menganalisis konsep dasar ilmu sejarah sebagai pisau analisa untuk mengkaji peristiwa sejarah. Kalau misalnya kita lihat, maksudnya kompetensi di atas itu ada kata kerja operasional, yaitu kata kerja operasionalnya menganalisis ya Ibu dan Bapak. Gitu. Saya lanjut ya. Konten. Konten ini isi ya. Atau mungkin lebih lengkapnya, konten yaitu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir satu unit pembelajaran. Nah, untuk konten atau inti ini sama seperti contoh yang tadi, kan kalau yang menganalisisnya itu konten kata kerjanya. Nah, apa tadi? Kompetensi. Nah, konten di sini itu adalah konsep dasar ilmu sejarah. Ada diakronik, ada sinkronik, sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, gitu ya. Jadi kalau tadi kompetensinya itu menganalisis, kalau kontennya isinya mengenai konsep dasar ilmu sejarah. Selanjutnya, variasi. Nah, ini mungkin yang agak baru ya, aspek yang agak baru dibandingin menyusun tujuan pembelajaran sebelumnya. Nah, untuk variasi ini, yaitu sebuah keterampilan berpikir, apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Penggunaan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi seperti mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, menciptakan, dan lain sebagainya. Nah, contohnya di sini masih seperti contoh yang tadi, peserta didik menganalisis konsep dasar ilmu sejarah sebagai pisau analisa untuk mengkaji peristiwa sejarah. Nah, variasi yang digunakan di sini adalah analisa untuk mengkaji peristiwa sejarah. Jadi, keterampilan berproses, keterampilan berpikir untuk mencapai tujuan menganalisis itu, siswa harus menganalisa peristiwa sejarah dulu. Setelah siswa menganalisa peristiwa sejarah, baru dia nanti muncul ke analisis konsep dasar ilmu sejarahnya. Jadi ada peristiwa sejarah dianalisis sebagai sebuah keterampilan berpikir, kemudian nanti masuk ke analisis konsep dasar ilmu sejarahnya. Seperti ada sebuah peristiwa, contohnya peristiwa pertempuran Surabaya. Nanti dia diminta untuk menentukan seperti konsep ruang, konsep waktu, kemudian
konsep peristiwanya, konsep tokohnya gitu, itu siapa saja. Itu mungkin ya sedikit tentang variasi. Nah, ini mungkin ya ada contoh lain mengenai tujuan pembelajaran yang memuat 3 aspek. Ada peserta didik yang tadi yang contoh pertama, tidak akan saya ulang lagi. Yang kedua, peserta didik mendeskripsikan peristiwa sejarah secara diakronik, kronologi, maupun sinkronik. Nah, di sini di poin yang kedua, mendeskripsikan itu termasuk kompetensi. Peristiwa sejarah itu konten atau inti materinya, dan secara diakronik ataupun sinkronik itu merupakan variasinya. Jadi siswa itu nanti mendeskripsikan sebuah peristiwa sejarah, contohnya tadi seperti peristiwa pertempuran Surabaya, nanti dia dicoba meminta untuk kira-kira peristiwa apa saja yang bersangkutan secara diakronik dan sinkronik dengan peristiwa pertempuran Surabaya. Itu mungkin Ibu dan Bapak mengenai contoh tujuan pembelajaran yang 3 aspek. Intinya bahwa tujuan pembelajaran yang sekarang itu harus memuat konten, variasi, dan kompetensi, dan juga nanti memunculkan pelajar Pancasila. Nah, untuk profil pelajar Pancasila ini tidak perlu dicantumkan, boleh di luar, maksudnya tidak perlu dicantumkan, mungkin yang bisa secara tidak langsung, contohnya seperti sebelum mulai kita mencoba untuk membaca doa, kemudian ketika nanti diberi tugas siswanya bertanggung jawab, seperti itu. Sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan, Ibu dan Bapak? Tidak ada? Boleh bertanya, Bu? Boleh, Ibu. Bapak mangga, Pak Eri, silakan. Kalau tujuan pembelajaran tadi itu biasanya untuk membuat tujuan pembelajaran itu dipikirnya per materi, Bu, apa bagaimana? Ya, kalau tujuan pembelajaran itu sebetulnya dibuatnya per materi apa ya, tapi ya bisa semuanya sesuai dengan fase. Cuman yang saya contohkan di sini tujuan pembelajarannya hanya materi konsep dasar ilmu sejarah dan yaitu di konsep dasar ilmu sejarah tentang sinkronik dan diakronik gitu ya. Sebetulnya kalau misalnya nanti Pak Eri mencari referensi lain, itu dalam satu fase itu ada beberapa tujuan pembelajaran. Ada mengenai konsep dasar dan juga keterampilan proses ya. Nah, bagaimana tentang keterampilan proses, sama tetap harus memuat 3 aspek juga. Itu nanti ada konten, variasi, dan juga kompetensi. Cuman mungkin yang saya contohkan di sini itu hanya tentang konsep dasarnya saja ya. Jadi tadi kalau kata pertanyaan Pak Edi harus per materi, sebetulnya untuk tujuan pembelajaran ini harus satu kesatuan fase gitu Pak Edi. Ya, jadi ada fase konsep dasar dan fase keterampilan prosesnya. Cuman memang yang saya tampilkan di sini dari konsep dasarnya saja. Itu Pak Eri. Ada lagi? Tidak ada? Iya, cukup kayaknya. Tidak ada. Mungkin saya boleh minta nggak perwakilan aja gitu, terserah, boleh Pak Eri, Bu Mete, atau Pak Jakar Sidik untuk mencontohkan seharusnya masing-masing peserta ya. Nah nanti mungkin nanti silahkan untuk tugas ini dikerjakan, nanti diupload di LMS. Cuman saya pengen bisa nggak salah satu aja coba menyebutkan mengenai salah satu contoh tujuan pembelajaran yang memuat 3 aspek tadi. Siapa? Kalau saya Bu bisa nanti paling di WA grup Bu. Oh gitu. Iya. Peri aja Pak. Disebutin aja Pak Japar, nggak usah di WA. Nanti aja di WA Bu, Pak. Iya. Bu Meti kali. Untuk apa ya? Ya. Contoh kompetensi mungkin ya. Boleh, mangga. Kalau didasarkan pada tujuan pembelajarannya mungkin
ini bukan Bu, kalau misalnya peserta didik diharapkan mampu menjelaskan gitu ya. Menjelaskan pengertian dari sejarah, apa itu tadi tuh, ilmu sejarah, pengertian itu sejarah itu sendiri gitu ya. Nah itu mungkin seperti itu Bu, bisa nggak gitu? Itu masuknya kompetensi gitu. Anak mampu menjelaskan dan memahami pengertian dari ilmu sejarah itu sendiri. Itu mungkin masuk kategori kompetensi mungkin ya? Boleh coba ya kita bahas sedikit. Kalau yang tadi sempat saya simak dari Bu Meti itu sudah mencakup 2 malah Bu gitu ya, sudah mencakup konten ya Bu? Ya betul. Oh iya, Ada kompetensinya. maaf. Nah itu sudah bagus tuh konten. Mungkin tinggal variasinya mungkin tadi apa teh, peserta didik dapat menjelaskan ya Bu ya? Ya, Istilah mampu menjelaskan melalui mungkin ya, kalau boleh. variasinya mungkin melalui tayangan video atau mungkin begitu Bu. Ya, Nah, keterampilan itu mungkin ya. siswa diberi. Kalau yang saya tangkap seperti itu. Iya Bu, betul, Ya. sudah betul kok. Ya ternyata memang kelas ini sudah bisa menyimpulkan, sudah bisa untuk mencontohkan tujuan pembelajaran yang memang diharapkan di SMK Keunggulan ini. Yang mungkin saya tarik kesimpulan saja ya Ibu dan Bapak bahwa tujuan pembelajaran ini merupakan capaian kompetensi yang diharapkan dimiliki peserta didik di akhir pembelajaran, yang dimana nanti merujuk ke dalam capaian pembelajaran. Kemudian dalam tujuan pembelajaran ini itu ada 3 aspek yang harus dipenuhi, yaitu aspek konten, aspek kompetensi, dan aspek variasi. Nah, untuk tugas yang ini silahkan nanti Ibu dan Bapak kerjakan saja, kemudian upload di LMS, mungkin batas waktunya sampai jam 6.30 ya Ibu dan Bapak. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pembelajaran kali ini mengenai tujuan pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat dan kita diberikan kesehatan terus di tengah pandemi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.